Saudara-saudari yang terkasih, dua bacaan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Ada pesan-pesan yang luar biasa. Dari sekian pesan yang sudah kita dengar, dari bacaan pertama, dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, dan juga dari bacaan Injil Lukas tadi, saya mengambil dua poin berkaitan dengan tema misa kerahiman kita, hidup dalam kerahiman ilahi, hidup yang terberkati. Hidup dalam kerahiman ilahi, hidup yang terberkati. Saudara-saudari, kalau bicara mengenai hidup yang terberkati, saya mau mengatakan kepada Anda, mereka yang hidup terberkati adalah mereka yang memberikan cinta kasihnya dengan penuh ketulusan. Mereka yang hidup dalam kerahiman Allah, kerahiman ilahi, rahmat kerahiman ilahi melingkupi orang yang demikian. Saudaraku, orang yang demikian adalah orang yang baik. Dan saya berani mengatakan kepada Anda, orang yang demikian terberkati. Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Orang yang demikian berani memberi dirinya. Bukan sekedar memberi, tapi ada cinta. Saya ingat ungkapan teman saya, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kamu dapat memberi tanpa mencintai. Mengasih uang begitu saya lempar saja bisa. Tetapi engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi. Mereka yang dikuasai kerahiman Allah, mereka yang memiliki roh Allah, mereka yang menyadari kasih Allah bekerja dalam dirinya, mereka yang memiliki cinta. Dan dikaitkan dengan bacaan pertama tadi, mengenai kita diajak untuk mengoreksi orang, mengkritisi orang, melihat kekurangan orang. Tuhan mengajak kita lewat Rasul Paulus untuk mengoreksi, melihat, mengkritisi orang itu, bukan karena ambisi, karena kesombongan, karena ego, atau dendam, atau kebencian, tetapi kita mengoreksi saudara kita dengan cinta. Kalau Anda melihat saudara Anda salah, saudaraku, kalau Anda melihat teman Anda salah, sahabat Anda salah, pertama dan utama adalah Anda harus memeriksa diri Anda terlebih dahulu. Hello, Anda melihat diri Anda sendiri. Tadi dikatakan, bagaimana Anda melihat selumbar itu kayu kecil dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak tahu. Ada peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Wow. Saya ingat itu lagunya Ebit G. Ade. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tengoklah ke dalam artinya kita juga punya dosa sebelum mengkritisi dosa orang. Kadang-kadang kita merasa menjadi lebih baik. Hello, kita menjadi lebih suci, lebih baik, lebih benar. Tapi kita lupa bahwa kita juga manusia lemah.
Ini luar biasa, saudaraku, luar biasa. Pesan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus dalam bacaan Injil, dalam bacaan kitab suci hari ini mengingatkan kita untuk apa? Celakalah aku bila tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Dan pemberitaan Injil itu adalah kabar baik, termasuk juga kabar untuk menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka yang jatuh dalam dosa, mereka adalah anak-anak yang hilang. Tugas kita menarik kembali, membawa kembali mereka kepada Tuhan dengan mengingatkan. Tetapi kita mengingatkan itu dengan cinta. Dan pada saat itu, saudaraku, kita sudah memberitakan Injil. Dengan apa? Dengan hidup kita. Inilah makna kerahiman ilahi untuk kita, di mana seseorang menyadari kerahiman Allah di dalam dirinya, menyadari ada roh Allah yang bekerja. Oleh karena itu, orang itu akan berani memberitakan Injil. Saudara-saudari, ini luar biasa. Dan kita tadi mendengar dari bacaan Injil, tidak mungkin orang buta membimbing orang buta. Wow, tidak mungkin. Kalau Anda sendiri berdosa, hello, bagaimana mau menyadarkan orang berdosa? Bertobat dulu, please, deh. Bertobat, jangan sok suci. Jangan. Ini kan bulan September kan bulan kitab suci, saudaraku. Kita kan diajak untuk mendalami kitab suci. Dan sebelum kita mewartakan sabda Tuhan, menjelaskan kitab suci dan lain sebagainya, pertanyaannya, apakah Anda membaca kitab suci? Gitu loh maksudnya. Saya pernah tuh mengunjungi umat. Wah, saya tanya, Pak, Bu, ada kitab suci? Oh, ada, Romo. Wah, dengan semangat ditunjuk banyak kitab suci itu. Masih bungkusan, saudara-saudara, dibungkus rapi. Terus saya tanya, loh, Ibu, Bapak hanya punya satu? Iya. Sudah lama? Udah 15 tahun. Ini hadiah perkawinan. Berarti selama ini Bu nggak punya kitab suci? Enggak. Hehehe. Malu. Hehehe. Bayangkan 15 tahun kitab sucinya masih dibungkus. Sampai deh. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Paulus dalam bacaan pertama mengatakan, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Kita semua ini celaka. Hello, kalau kita nggak memwartakan Injil. Bukan hanya berkhotbah, tapi mewartakan Injil dengan hidup, dengan tingkah laku, dengan sikap, sehingga kita tidak ditegur oleh Tuhan. Hai orang-orang munafik. Ini bahaya, saudara-saudara. Tadi dikatakan, Yesus mengatakan dalam bacaan Injil, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu. Keluarkan dulu traktor di matamu. Ada traktor, ada eskavator di mata kita nih. Kita ini kadang-kadang sok suci. Wow. Makanya saya saudara-saudaraku, saya sebelum menghakimi orang itu, saya ingat lagunya Ibu juga tadi itu. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Karena kita ini, mohon maaf, bibir kita ini mudah sekali. Kamu salah. Gampang bibirnya. Serius nih, please deh. Serius, saudara-saudara. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda, apa yang saya mau katakan, saudaraku, apa? Siang ini, meskipun panas-panas, di sini panas, mohon maaf, bukan saya minta sumbangan AC ya, panas, lihat nih, saya buat tisu setumpuk di saudara-saudara. Seru, nggak ada memang, kita nggak pakai AC, maklum, sederhana. Nah, yang mau saya katakan ini, saudaraku, yang mau saya katakan kepada Anda adalah apa? Yang saya mau katakan kepada Anda adalah apa? Kalau kita menyadari kerahiman Allah, kalau kita menyadari ada roh Allah, kita diminta untuk berani mewartakan Injil. Ingat, berkali-kali saya mengatakan tadi, Rasul Paulus, celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil.
Ku persembahkan hidupku. Aku berlari, dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Berjuang, terus berlari. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuanku adalah apa? Kemuliaan Allah. Et maiorem de gloriam. Kemuliaan yang tertinggi hanya untuk Allah. Ini menjadi pegangan kita, saudaraku. Saya pun sebagai Romo berjuang terus. Berjuang. Dalam kesulitan, dalam apapun. Anda pikir saya pakai jubah seperti Batman ini? Itu orang yang bebas dari dosa, orang yang berdosa juga. Saya pun berjuang jatuh bangun. Makanya saya tuh terinspirasi lagunya Haji Roma Irama itu. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa berjuanglah juga disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah COVID itu rintangan. Hadapilah semua dengan tabah juga disertai doa. Hello. Berjuang, saudaraku, seperti Rasul Paulus tadi berjuang. Aku seperti bertinju yang bertinju, tapi aku tahu bagaimana memukul dan apa tujuanku. Rasul Paulus tadi mengatakan itu, saudara-saudariku. Dan untuk menutup renungan ini, saya hanya mau mengatakan, saudaraku, saudariku, dekatlah hatimu dengan Tuhan. Dekatlah hatimu dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan, saudaraku. Maka jiwamu Anda tenang. Pada saat Anda dekat dengan Tuhan, Anda merasakan kerahiman Allah. Pandang wajah. Saya minta adik seminaris menyorotkan di wajah kerahiman ilahi. Yesus kerahiman ilahi. Sorot. Nggak usah lihat saya, lihat Yesus kerahiman ilahi. Perhatikan baik-baik, saudara-saudariku. Ini kita misah kerahiman ilahi. Anda lihat gambar kerahiman ilahi yang ada di layar TV Anda atau layar handphone Anda. Semoga Anda sudah melihat. Ya. Nah, pada saat Anda melihat gambar itu, pada saat Anda melihat kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus, perhatikan baik-baik, saudaraku. Gambar itu memberikan Anda ketenangan. Anda merasakan kasih Allah. Saya tahu problem Anda berat, saudaraku. Tetapi pada saat Anda memandang wajah Allah dengan penuh cinta, Anda memandang wajah Allah dengan doa yang tulus, Anda memandang wajah Allah dengan derita Anda, dengan sakit Anda, dengan tangis Anda akan mengalami ketenangan, saudaraku. Seberat apapun masalahmu, sesakit apapun problemmu, sehebat apapun deritamu, pandanglah kerahiman Allah itu dalam hidup Anda. Jiwamu akan tenang. Pandanglah, saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan setulusan, walau dunia melihat rupa, tapi Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan tahu deritamu. Tuhan tahu sakitmu. Tuhan tahu sakit derita kita, saudaraku. Teruslah berjuang dalam hidup ini. Selama kita di dunia ini, teruslah berjuang. Sampai kapan, Romo? Sampai kita mati. Inilah, ingat Rasul Paulus tadi mengatakan apa? Terus berjuang, terus berlari, terus menuju kepada kemuliaan Allah. Dalam sakitmu, dalam deritamu, dalam jeritan-jeritanmu, dalam orang kok tidak mempedulikan engkau menderita atau apa, teruslah berjuang dan tetap percaya, saudaraku, kepada Yesus, Putra Allah. Kisah para Rasul bab 16 ayat 31 mengatakan, Kisah para Rasul bab 16 ayat 31 mengatakan, saudaraku,
Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah akan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seluruh isi rumahmu. Saudaraku, kalau percaya, ya percaya, tidak ada tetapi. Percaya, percaya, titik. Sakit, penderitaan, keberangkutan, atau apa saja, bukan masalahnya. Ingat, kalau percaya, percaya. Dan yakin, habis gelap terbitlah terang. Ada pelangi setelah hujan. Pegang itu dalam hidup Anda, siapapun Anda. Saya sebagai Romo, di sini ada para seminaris. Anda sekalian, teruslah berjuang di dalam hidup Anda. Jangan menjadi manusia munafik, tapi manusia yang sungguh-sungguh membawa kasih Allah dalam hidup Anda, karena ada kerahiman Allah menyertai Anda. Mari kita hening sejenak, saudara-saudariku yang terkasih. Kita hening sejenak.